Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustaz Asep Hidayat, dan juga segenap pengurusnya. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Majelis Ta'lim kaum ibu Masjid Baitur Rahman, wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim kaum ibu Masjid Baitur Rahman, yaitu Ibu Ustazah Atun, dan juga segenap pengurusnya, juga mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan kajian pagi ini, semuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ada banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ada banyak karunia yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah karunia berupa cinta. Bu, punya cinta. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka saling mencintai, mereka saling menghargai, mereka saling menghormati. Indah kehidupan ini bila semuanya didasarkan atas dasar cinta. Dan karunia yang terbesar Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka dibekali hatinya dengan makna cinta.
Cinta yang pertama dan paling utama adalah mereka umatnya Nabi Muhammad SAW mencintai Allah dan Rasulnya, dan mereka saling mencintai di antara sesamanya. Ini yang kedua. Ya Bu, mohon maaf suaranya habis ya. Lagi kurang sehat juga, kebanyakan konser ya. Doain Bu biar saya sehat, terus sehat, agar dakwah ini terus sampai ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara lewat ayatnya di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164, nih satu bentuk keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa? Bagi mereka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan ini berupa karunia belum pernah diberikan pada umat yang lainnya. Nanti di rumah ibu baca tuh Quran. Punya Quran gak di rumah? Punya Quran? Dibaca? Alhamdulillah. Jangan sampai ya Bu rumah nggak ada Al-Quran. Dan jangan sampai ketika ibu punya rumah, punya Quran, Qurannya nggak dibaca. Ya, menjadi sebuah kerugian besar. Buat orang Islam punya Quran tapi nggak dibaca. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kembali buat kita nih semua. Kita merasa bangga menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena umatnya Rasul diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umatnya Rasul diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah awali ayatnya dengan kata laqad. Maknanya adalah sungguh. Sungguh Allah memberikan. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan, telah memberikan karunia kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu orang beriman bukan? Punya iman gak Bu? Awas ya. Nih hati harus punya iman. Kalau hatinya sudah punya iman, ada cinta di dalamnya. Kalau ada cinta, dia punya satu hal yang baik tentang akhlaknya. Hidup di tengah masyarakat, orang yang beriman saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai. Nggak ada lagi permusuhan di dalamnya, nggak ada lagi perdebatan di dalamnya, ya, nggak ada lagi yang namanya adu jotos, nggak ada lagi yang namanya perkelahian. Indah Bu kalau dunia ini penuh dengan cinta. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada mereka orang-orang yang beriman. Ya. Pada saat kapan? Nih, lihat konteks ayat ini memberikan sebuah pembelajaran buat kita. Dalam makna ayat ini Allah berikan sebuah kekhususan. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman yang Allah berikan karunia. Dan pada saat kapan? Idz ba'atsa fihim rasulam minhum. Tuh, canggihnya ayat ini mengupas tuntas. Pada saat kapan? Pada saat diutusnya seorang rasul di antara kamu. Idz ba'atsa fihim rasulam minhum. Pada saat dimana Allah telah mengutus seorang nabi di antaramu, dari golonganmu. Kita adalah golongan nabi bukan? Ya.
Kalau Allah sudah katakan laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada mereka orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kapan? Id ba'atsa fihim rasulan minhum. Pada saat di mana Allah telah menghadirkan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, konteks ayat ini sama Bu dengan doanya Nabi Ibrahim alaihis. Ini lanjutan ya dari pembelajaran kita kemarin. Pak Ustadz tolong lanjutin. Kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orangnya belum hadir tapi kehadirannya dinanti. Kehadirannya ditunggu dan bahkan menjadi sebuah kalimat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam agar diutus seorang rasul, agar diutus seorang nabi dari golongan kami ya Allah. Ya, sama nih ayat ini mengajarkan kepada kita dengan satu kalimatnya Nabi, doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ini doanya kapan? Pada saat Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah bersama Ismail. Di sana Nabi Allah Ibrahim salah satu doa yang dia ucapkan, yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata innaka antal azizul hakim. Nih, konteks ayatnya sama. Ya. Nabi Allah Ibrahim manakala meninggikan pondasi Ka'bah, dia berdoa, salah satu doanya dia minta diutus seorang rasul ya Allah. Utus kepada kami ya Allah seorang rasul. Dan ayat ini dalam surat Al-Imran ayat yang 164 juga mengajarkan kepada kita konteks doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ternyata disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Iz ba'asa fihim rasulan minhum min anfusihim. Orang-orang yang beriman diberikan kemuliaan berupa karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hadirkan seorang nabinya. Ketika Allah menghadirkan seorang rasulnya, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa nabi dihadirkan? Ayat selanjutnya mengajarkan kepada kita ya tentang diutusnya Nabi sebagai seorang rasul. Untuk apa? Yatlu alaihim ayatihi. Kalau tadi ayatika, ya, yatlu alaihim ayatihi, untuk menyampaikan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa kalian. Diutusnya seorang nabi, diutusnya seorang rasul, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, yang mampu membersihkan jiwa-jiwa kalian. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmah, dan dia menyampaikan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal kamu sebelumnya, mereka manusia sebelumnya berada pada satu titik yang namanya kesesatan berlaku. Berada pada satu titik kesesatan kita semuanya. Sebelum dihadirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai di sini, Bu? Jadi kita manusia itu dulu zaman jahiliyah sesat, nggak ada cinta di dalamnya, nggak ada saling menghormati, nggak ada saling menghargai, berantem melulu. Ada di sini yang berantem melulu, sama teman, sama sahabat, gondok-gondokan. Hah? Ada saling fitnah.
Ada saling mencaci? Nggak ada. Indahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau ibu sudah belajar ayat ini akan sadar begitu indahnya Allah menitipkan iman dalam hati kita. Karena dengan iman yang ada dalam hati kita, indah semua hidup. Bu, saya mau tanya, di rumah ada cinta nggak? Ibu mencintai suami nggak? Ya, ayo, ini yang nggak ngejawab nggak punya duit kayaknya ini. Soalnya kebanyakan seorang wanita mencintai suami karena suami banyak duitnya. Enggak juga Pak Ustadz, tapi hampir rata-rata. Hampir rata-rata ya. Ketika seorang istri dia mencintai suaminya karena Allah. Dia mencintai suaminya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana ada pahala ibadah. Buat siapa? Buat seorang suami. Tubuh. Kalau suami punya istri, istrinya cinta, maka akan menjadi pahala ibadah buat suami. Makanya ibu cintai suami terus, biar cintanya ibu menjadi pahala ibadah. Dan ketika seorang istri dia sayang sama suami, sayang gak bu sama suami? Subhanallah. Ketika seorang istri dia sayang sama suaminya, maka di sana ada pahala dan berkah buat kehidupannya. Bu, cinta ibu kepada suami di rumah menjadikan nilai ibadah. Sayang ibu kepada suami di rumah menjadikan sebuah nilai berkah. Kira-kira gampang gak sih? Ya, nggak gampang Pak Ustadz. Ya, semuanya cinta, semuanya sayang karena Allah, atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu mencintai suami, menyayangi suami bukan karena suami banyak hartanya, bukan suaminya ganteng, bukan karena punya kemewahan dunia, tapi mencintai, menyayangi suami karena Allah, atas dasar iman, atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak bu? Ya. Punya beras, nggak punya beras, yang penting gue cinta sama laki gue. Ya bu, bener gak? Ya, makan gak makan, yang penting ngumpul. Indah kehidupan ini. Biar suami yang pusing nyari duit. Ya, itu tugas ibu kan melayani suami. Ya. Ketika seorang istri dia setia kepada suami, setia nggak kira-kira? Tadi cinta, terus sayang, ya. Nih abadi loh bu, pelajaran ini luar biasa. Saya dikasih tema yang luar biasa, tantangan. Tapi inilah indahnya kita berdakwah, ya. Ketika ibu cinta sama suami, lantas kemudian ibu sayang sama suami, dituntut sebuah kesetiaan. Kira-kira ibu setia nggak sama suami? Saat suami ganteng setia Pak Ustadz. Saat suami banyak duit setia Pak Ustadz. Ketika suaminya peot, rentak, nggak punya lagi kemampuan untuk mencari uang, dihina lakinya, dihujat lakinya, dijelekin lakinya. Banyak kayak gini? Oh banyak. Istri yang durhaka sama suami. Ketika usia renta kayak begini, suami udah gak mampu lagi, maka maksiat dia dianggap seperti ini. Hal yang menjadi sebuah kedurhakaan seorang istri, jangankan buat masuk surga, bau surganya aja gak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Suami saya waktu muda ganteng Pak Ustadz, banyak duitnya, saya setia, saya cinta, saya sayang. Sekarang udah tua, udah lumpuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dikatain tuh suami, dihina tuh suami. Nauzubillah min dzalik. Istri macam apa? Udah pahit dibuang, udah pahit ditendang. Laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi istri yang macam kayak begini nih.
Saya nggak ngomong sembarangan, tapi ini memang sebuah pembelajaran buat kita. Sayangi semuanya, Bu. Waktu ganteng sayang, waktu sudah nggak ganteng sayang lagi. Terus karena Allah. Iya, suami masih kerja, masih banyak duit, ya Allah sayang. Suami udah pensiun, boro-boro dibikinin kopi. Bodoh amat. Ya Allah. Ketika seorang istri, lagi dengerin, ketika seorang istri cinta sama suami, ada pahala ibadah buat suami. Ketika seorang istri cinta sama suami, ya, ada pahala ibadah. Ketika seorang istri sayang sama suami, ada pahala berkah buat suami. Ketika seorang istri setia kepada suami, 8 pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok mangga dari mana pintu masuk surganya? Allah Karim. Ya Bu ya. Makanya suami yang cerdas, ketika istrinya dia sayang, ketika istrinya dia cinta, istrinya juga setia. Kenapa? Karena kemuliaan seorang istri 3 kali doanya lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ibu tuh 3 kali lebih cepat daripada suami. Doanya langsung naik ke arsy Allah, 3 kali lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya suami yang cerdas ketika punya istri seperti ini, dia akan memperbanyak istrinya. Paham Bu? Paham nggak? Banyakin bini maksudnya, supaya banyak yang mendoakan Allah ya. Iya, ini lagunya Pak Ustadz. Ya, sayangi terus Bu. Ini ketika etika di dalam hidup berumah tangga. Betapa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Siti Khadijah, sampai usia di mana Nabi berusia berapa tahun? Sampai usia sangat dewasa, meninggal Siti Khadijah, baru kemudian ada cinta yang lain. Ya, enggak kayak sekarang. Ya, bininya belum mati, pengen kawin lagi, kemampuan kagak ada, duit kagak gablek, kata orang Betawi. Allah jadi. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan kemuliaan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman. Pada saat kapan? Id ba'atsa fihim rasulan minhum min anfusihim. Ketika dihadirkannya seorang rasul, seorang nabi kepada umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kemuliaan buat kita, karunia besar buat kita. Ya. Kalau berbicara tentang cinta adalah karunia. Jadi cinta itu adalah karunia terindah. Ya. Lanjut kemudian apa? Wa yu'allimuhum wa yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Jadi Nabi diutus oleh Allah menjadikan sebuah karunia buat kita semuanya. Karena diutusnya Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah, Nabi menyampaikan hikmah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan bahkan dengan diutusnya Nabi, wa yuzakkihim, bersih jiwa-jiwa kita. Bu, ayat ini di closing dengan satu makna kata, dengan satu kalimat ayat Allah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelumnya kamu berada dalam kesesatan. Artinya apa? Di zaman jahiliyah, sebelum dihadirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia itu berada dalam sebuah kesesatan. Ya, sebuah kesesatan. Mereka saling membunuh. Yang punya anak laki langsung dibunuh. Perempuan gak ada harganya. Perempuan hanya dijadikan sebagai budak nafsu seksual, hanya untuk melayani seksual laki-laki. Sesat mereka. Tidak ada lagi penghormatan, tidak ada lagi satu hal tentang menghargai sesamanya, apalagi ada cinta di dalamnya. Kenapa? Jelas ayat Allah mengajarkan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin.
Sungguh mereka sebelumnya berada dalam sebuah kesesatan. Diturunkannya Nabi, dihadirkannya Nabi di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah karunia besar buat kita. Kita udah belajar kemarin. Ketika Nabi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, api-api orang Yahudi padam semuanya. Berharap mereka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Nasrani, berhalanya diluluh lantakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancur semuanya. Mulia langitnya Allah sejak diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak dihadirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia buminya Allah sejak dihadirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari menjadi mulia, minggu menjadi mulia, bulan pun menjadi mulia, tahun pun menjadi mulia, dan bahkan orang-orang yang beriman ketika dihadirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, indah Bu, nikmat kita menjadi umatnya Nabi. Ya, bukti cinta kita kepada Nabi apa kemarin? Kita udah belajar ya. Bu, masih ingat gak? Hoi. Kayaknya baru kemarin ya. Bukti cinta kita kepada Nabi ini mesti diulang lagi kayaknya. Ya, bukti cinta kepada Nabi apa Bu? Yang pertama, banyakin baca sholawat. Bu, di rumah kalau lagi banyak waktu, ya ada kesempatan, baca sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Sayyidina, pakai silakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ibu mau baca selawat yang sempurna, ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu sempurna selawat. Pak Ustaz, ada selawat yang sekarang macam-macam. Sallallahu ala Muhammad, macam-macam. Ya, ada selawat tibil qulub. Ya, macam-macam selawat. Yang penting kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang hamba, ketika seorang umatnya Nabi, dia berselawat, dia basahi lisannya, dia basahi mulutnya dengan selawatnya Nabi Muhammad SAW, maka dia dijamin nanti ketika dia mati lantas berjumpa dengan yaumil akhir, dia akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah kan? Insya Allah. Jadi semuanya kita ini umatnya Nabi merasa beruntung. Ya, kalau Allah sudah katakan laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar bagi mereka orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pasti imannya kepada Allah dan juga imannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin selawat. Ya Bu, jangan banyakin utang. Pusing Pak Ustaz kalau udah ngomongin kehidupan. Ya inilah romantika kehidupan. Tapi yang penting berselawat supaya utangnya lunas. Oh banyak Bu kemuliaan. Kalau saya mau kupas tuntas habis, ya Allah, begitu indahnya, begitu mulianya ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabul hajat kita. Insya Allah Bu. Saya sering mengamalkan surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Saya selalu minta pertolongan Allah. Ya Allah, luar biasa. Selalu Allah datang dengan pertolongannya. Buktiin ya Bu. Tapi atas dasar yakin ya, harus dasar iman, yakin. Insya Allah pertolongan Allah datang. Ibu pengen banyak karunia dari Allah, baca Inna a'tainakal kautsar. Yakin Bu.
Kita ini agama Islam, agama yang dijamin diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia kita, ya. Nabi Muhammad kita cintai, bukti pertamanya adalah kita banyak berselawat. Yang kedua apa, Bu? Menjaga peninggalan Nabi, menjaga warisan Nabi. Kalau ibu punya orang tua ibu punya peninggalan, namanya warisan. Kalau Nabi warisannya apa? Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau Allah katakan ba'atsa fihim rasulan minhum min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Muhammad ya meninggalkan warisan namanya Al-Qur'an dan hadis. Jadi indah, Bu, dengan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, pada nabi yang dimuliakan, ya kan? Turunnya Al-Qur'an mulia enggak? Di bulan yang mulia bukan? Bulan apa? Bulan Ramadan. Kepada nabi yang mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta yang kedua kepada Nabi, kita menjaga peninggalan Nabi. Dia adalah Al-Quranul Karim. Ini saya selalu aja ngotot benar. Di rumah punya Quran gak punya? Ya Allah. Ya dipajak kagak. Ya. Menjaga peninggalan Nabi yaitu Al-Quran. Kita merasa bangga. Kenapa? Karena umat Islam punya satu kitab yang harus dibanggakan. Dia adalah Al-Quranul Karim yang seharusnya kita jaga. Bukan hanya dijagain, mananya dibaca. Quran dijagain. Beli Quran bagus Pak Ustaz. Disimpan di tempat yang mulia. Benar disimpan di tempat yang mulia. Di atas lemari saya simpan Pak Ustaz. Qurannya mahal, Qurannya gede. Bahkan saya simpan di dalam lemari. Di dalam lemari ada laci, saya simpan di dalam laci. Dibaca kagak. Allah karim. Debu yang menempel pada Al-Quran, kutu-kutu yang memakan kertas-kertas yang ada di dalam Al-Quran akan menjadi saksi bisu di yaumil kiamah. Ketika Quran yang nempel debu ada kutunya nggak dibaca sama ibu. Agak sedikit keras ya karena suaranya udah habis aja. Ya Bu, baca Quran supaya kita dikatakan orang yang mencintai Nabi. Kalau kita sudah mencintai Nabi, maka Allah damaikan hati kita. Insya Allah ada kedamaian di dalamnya. Kita bisa menghargai orang lain, juga kita bisa menghormati orang lain. Ya Bu, insya Allah. Nih bukan persoalan gampang. Ya, nggak mudah. Ya, dengan kita membaca Al-Quran akan ada nur dalam diri kita, nurnya Al-Quranul Karim. Waktu hidup akan terang hati kita, akan indah hati kita. Nanti kita kupas dengan iman yang ada dalam hati ini menjadi indah. Insya Allah. Ya, menjaga warisan Nabi, menjaga peninggalan Nabi adalah bentuk cinta yang kedua. Ya, ketika kita katakan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran, Bu. Habis sholat subuh baca. Pak Ustaz, saya habis sholat subuh biasa baca Ar-Rahman. Oh silakan. Indah, enak Bu. Coba deh ibu jajal nggak? Udah biasa baca, ya. Habis subuhnya kesiangan nggak baca Quran lagi. Damai nggak kira-kira hati? Kayaknya ada sesuatu yang hilang, gitu ya. Udah biasa sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ya Allah, indah banget. Kalau saya biasa membaca Al-Quran ba'da subuh 2 kebet aja. Sebelum dagang air Bu, baca 2 kebet. Ibu sebelum masak, ya. Rutinitas tetap berjalan. Ya, tapi baca Quran dulu awali.
Alhamdulillah, istri di rumah juga baca. Ya Allah, nikmat kehidupan ini karena atas dasar iman kepada Allah dan Rasulnya. Menjaga nilai-nilai dari sebuah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan kita menjaga peninggalan Nabi Muhammad SAW. Saya dulu sampaikan kemarin ya Bu, siapa sih di antara orang-orang yang beruntung? Bu, di antara orang-orang yang beruntung diungkap juga sama Allah. Ini biar kita belajar semuanya. Ya, di antara orang-orang yang beruntung hidup di alam dunia ini ibarat perniagaan, nggak pernah merugi. Ya, ibu nanti buka lagi surat Al-Fatir. Kalau surat Yasin surat yang ke-36. Berarti sebelumnya 35 surat Al-Fatir. Ayatnya ayat 29. Di sana dijelaskan tentang 3 golongan manusia yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ibarat perniagaan dalam kehidupan dunia, dia nggak bakalan merugi. Siapa mereka? Innalladzina yatlu kitab Allah. Mereka adalah orang-orang yang membaca kitab-kitabnya Allah. Di antaranya adalah kitab suci Al-Quran. Innalladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah. Yang kedua adalah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Yang pertama tuh Bu, yang pertama orang yang beruntung adalah mereka orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Dan yang ketiga apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, secara diam-diam. Ya. Ayat ini dikatakan tijaratal lan tabur. Ini ibarat perniagaan, dia nggak bakalan merugi. Jadi kalau ibu nggak mau merugi hidup di alam dunia seperti ibarat perniagaan, maka jadikan Al-Quran adalah satu pedoman buat kehidupan kita dan kita wajib untuk membacanya. Dan yang kedua, ibu tetap mendirikan sholat. Dan yang ketiga, tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan ini sering kali didengar, tapi ayatnya mana? Banyak orang yang nggak mau menyampaikan. Ini Al-Quran menyampaikannya Bu. Tinggal bagaimana kita mau belajar. Ya, baca Quran, dirikan sholat, infak. Ini jangan main-main dengan amal ini Bu. Ya Allah, ketika ada seorang anak muda agak dewasa, dia menceritakan tentang mimpinya, dia menceritakan tentang kematian surinya. Ada nggak kira-kira Bu orang yang mati suri? Ada nggak kira-kira? Ada. Ya. Ketika anak muda ini yang dewasa pemikirannya ya, dalam keadaan sakaratul maut, dalam peristiwa najaknya, dalam peristiwa kematian, dia di hadapan lensa yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya kemarin bilang CCTV Allah, ini lensa besar Bu. Kalau lensa besar kelihatan nggak kira-kira? Tegas nggak? Jelas nggak kira-kira? Di sana diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang udah janji Allah. Apa kata Allah? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Akan kami persaksikan diri kalian dengan amal perbuatan kalian sewaktu hidup di alam dunia. Ibu pernah berbuat maksiat, nampak jelas. Ibu pernah berbuat dosa, nampak jelas di layar lebar ketika peristiwa sakaratul maut. Allah Karim. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk amal perbuatan hidupnya selama hidup di alam dunia. Sampai dia bilang, "Ya Allah, kembalikan aku lagi ke alam dunia 3 menit saja, 5 menit saja." Ini perkataan dia yang sebenarnya
juga telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Ini perkataan manusia-manusia yang ada pada saat peristiwa sakaratul maut dalam bentuk penyesalannya. Kalau bahasa Allah dalam Al-Qur'an, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa saddaqa wa kum minas sholihin. Ya Allah, tangguhkan kematianku, beri aku kesempatan untuk hidup lagi di alam dunia walau sesaat, 3 menit 5 menit. Untuk apa? Fa saddaqa, saya pengen sedekah ya Allah. Wa kum minas sholihin, saya pengen bertransaksi amalan-amalan soleh. Nih bentuk penyesalan orang yang mau mati. Nih anak muda dewasa mau mati, diberikan sebuah cerita tentang kehidupannya, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh dirinya. Sampai bahkan Bu, uang yang 1000 perak yang dia simpan rapi di dalam laci diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Berarti ini satu hal yang nyata, yang jelas. Ternyata uang 1000 perak pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan suka ngentitin duit suami. Ya Bu, apalagi suami suka ngentitin duit bini, taruh di dalam dompet, disimpan. Ya, ini kan buat bensin, Mak, ini kan buat buat makan. Ya Allah, diperlihatkan sampai dia katakan, ya Allah, tangguhkan kematianku, beri aku kesempatan lagi 3 menit 5 menit. Tuh gara-gara duit 1000. Sampai dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu peristiwa yang luar biasa. Ketika dia dihadirkan di dalam sebuah majlis, dia lihat nampak anak muda yang memancarkan cahayanya tembus ke atas langit ya Allah Subhanahu wa taala. Nih manusia ini lagi baca Quran, lagi tahfidz Quran, lagi murojaah, sampai bahkan terlihat nampak jelas orang tua yang menjadi gurunya. Ya, jadi orang tua ada gurunya, itu cahayanya lebih terang lagi, tembus ke langit ya Allah, tembus ke arsy Allah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa sakaratul maut tuh anak muda. Dia sadar sampai dia bilang lagi, ya Allah, tangguhkan kematianku, beri kesempatan 3 menit, beri kesempatan 5 menit lagi untuk hidup di alam dunia. Sampai Allah memberikan sebuah kemuliaan, dihidupkan lagi nih anak laki-laki dewasa ini. Sampai dia berjanji, kalau saya dihidupkan kembali, saya akan perjuangkan Al-Quran ya Allah. Hingga pada saatnya, singkat cerita, hari ini nih anak muda yang dewasa, ya, yang tadinya mau mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah memiliki pesantren tahfidz Quran. Ini kisah nyata Bu. Artinya apa? Pembelajaran buat kita. Kalau kita mengaku menjadi umatnya Nabi, lantas kemudian kita cinta kepada Nabi, maka kewajiban kita buktikan cinta kita dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menjaga warisan Nabi dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga apa Bu? Ayo diingatin lagi. Nah, menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Ya, sungguh pada diri baginda Rasul terdapat suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang yarjuna liqa Allah, yarjullaha, orang-orang yang mendambakan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dia yakin akan berjumpa dengan kehidupan di hari kiamat. Wa zakarallaha katsira, dan dia sering banyak menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Nih, pada bentuk prakteknya,
ketika kita mengaku umatnya Nabi, lantas kita cinta kepada Nabi, dan kita buktikan dengan kalimat tadi yang ketiga, bahwasanya saya harus menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswatun hasanah. Jadi paham Bu ya? Kita balik lagi. Kalau kita menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, katanya kita menjadi orang-orang yang mulia karena ada karunia yang Allah berikan kepada umatnya Nabi. Dalam hati kita ada cinta, dan pesan Nabi ketika kita menjadi umatnya Nabi, mencontoh Nabi. Bagaimana pola kehidupan Nabi sehari-hari di rumah? Dia mencintai istrinya, istrinya mencintai Nabi. Ini pelajaran pertama. Lantas kemudian istri, suami mencintai anak-anaknya. Dan Nabi pun mencium cucunya Bu, Hasan dan Husain. Bukti dari sebuah cinta. Ibu suka cium suami? Suka. Kadang-kadang Pak Ustaz punya anak, cium anak-anaknya sebagai bentuk bukti cinta. Dari konteks ayat ini jelas, kalau kita jadikan Nabi kita adalah uswatun hasanah, lantas kemudian ada cinta di dalamnya karena Allah dan Rasulnya. Ketika hidup di tengah bermasyarakat, ada cinta pada suami, ada cinta pada istri, ada cinta kepada anak-anak, dan bahkan muncul ada cinta di antara sesama. Jadi majelis taklim kaum ibu Masjid Baitur Rahman ada cinta. Cinta pada siapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada sesama. Dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau memiliki satu adab, memiliki satu akhlak yang luar biasa. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam rumah baginda Rasul cinta pada istrinya, cinta kepada anak-anaknya. Keluar hidup di tengah masyarakat pun demikian, dicintai. Bahkan di luar sana banyak yang memusuhi baginda Rasul, yang mencaci maki, melempari batu, menghujat, dan bahkan mau membunuh baginda Rasul. Disikapi dengan lembah lembut, dengan cinta. Kira-kira kita bisa nggak ya kayak gitu? Insya Allah. Begitu luar biasanya. Udah dihina, udah dicaci, udah dibully bahasanya, tapi tetap baginda Rasul dengan sikap lemah lembutnya mencintai umatnya, sekalipun dia adalah orang-orang kafir. Sulit kita mencontoh baginda Rasul, nggak gampang. Ya Bu ya, ya Bu. Kalau semuanya ada cinta, kalau semuanya ada sayang, kalau semuanya ada setia di antara kita sesama, warga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, maka di sana Allah hadirkan barakah. Tapi atas dasar iman, atas dasar nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya seluruh penduduk negeri ini, ya, mereka punya iman, ada takwa di dalamnya, ada cinta di dalamnya, ya, atas dasar iman takwa, niscaya apa? Lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka niscaya Allah akan hadirkan berkah, Allah turunkan dari langitnya, berkah Allah keluarkan dari buminya. Walakinna, akan tetapi kalau mereka mengingkari ayat-ayatku kata Allah, fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka murka yang Allah hadirkan, azab yang Allah turunkan. Nih Indonesia, ya, beberapa bulan lagi akan mengadakan satu bentuk pemilihan kepala negara. Kalau di dalamnya atas dasar cinta, insya Allah rapi nih, ya. Tapi kalau atas dasar pengen punya jabatan, pengen punya status, bahasanya cinta pada saat belum dipilih, udah dipilih, cintanya hilang. Sebelum dipilih janjinya manis, setelah dipilih janjinya hilang, pahit. Betul.
dan akan ada murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, semuanya atas dasar cinta. Kenapa? Karena kita adalah umatnya Nabi, yang ketika kita menjadi umatnya Nabi, Allah hadirkan nabinya, Allah turunkan keberkahan di dalamnya. Bentuknya apa? Kemuliaan. Bentuknya apa? Karunia. Di dalam rumah Nabi saling mencintai, di luar, di tengah masyarakat Nabi saling mencintai, saling menghormati. Dan nggak usah ribut-ribut dah. Lu makan ngapain sih pada ribut? Ya, semuanya kira-kira pada mati nggak? Ya kan kita takut. Ya, kalau memutus hubungan tali silaturahim. Ya Bu, ini kita dituntut ya oleh umatnya Nabi nih. Nabi kan saling cinta dan Nabi sering silaturahim bentuknya. Apa kata Allah? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusolah. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Nih, hikmahnya apa? Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk menyambung hubungan tali silaturahim dengan dua alasan. Yang pertama, wa yakhshawna rabbahum, karena mereka takut kepada Tuhannya. Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya di mana? Ketika Allah gelar yaumil akhir, di dunia dia pada berantem, di dunia dia pada musuhan, nggak ada saling menghormati, nggak ada saling menghargai, akan diperjumpakan dua manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicuekin sama Allah, nggak dilihat sama Allah. Makanya orang-orang yang beriman diperintahkan, ketika diperintahkan silaturahim, menjaga hubungan erat silaturahim, dia karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa yakhafuna su'al hisab. Dia takut akan hisab yang buruk. Udah dikumpulin, dicuekin sama Allah, lantas keduanya ini saling mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Yang banyak salahnya saling mengungkit, yang merasa benar saling mengungkit. Nah, di sana akan diperlihatkan bagaimana amal ibadahnya orang yang suka menggunjing, orang yang suka bermusuhan. Dipindahin amal ibadahnya. Ya Allah, takut kita kalau kayak gini. Kalau hisabnya seperti takut gak kira-kira? Ibu udah sholat banyak, ibu udah puasa banyak, karena ibu bermusuhan, maka musuh ibu yang dikasih itu pahala. Ibu punya dosa banyak, boro-boro bisa diampunin, ya Allah Karim, bahkan ditambahin lagi dosanya dia ke kita. Takut gak kira-kira? Ya Allah Karim. Jadi orang-orang yang saling bermusuhan, gak saling menghormati, gak saling menghargai, gak ada cinta di dalamnya, kira-kira jadi umat Nabi gak nanti? Dicuekin sama Nabi. Ya, intinya yang pentingnya adalah ketika kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di hati kita ada iman, di hati kita ada nilai-nilai cinta. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam ayatnya, dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-8, ya, Allah tegas katakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Cantiknya ayat ini, Bu. Apa kata Allah? Akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada keimanan. Ini harus yakin, Bu, semuanya, Bu. Ibu melakukan transaksi apapun bentuknya, harus ada yakin. Saya yakin anak saya lulus dan menjadi prestasi di sana. Yakin. Ya. Saya yakin suami saya setia dimanapun dia berada. Yakin. Dan saya yakin amal ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apa kata Allah? Wa zayyanahu fi qulubikum. Jadi dalam hati dalam hati ibu itu ada iman, dan itu adalah menjadi sebuah keindahan yang luar biasa. Kalau hati kita sudah ada iman di dalamnya, wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufur. Enggak ada lagi yang namanya tuh kefakiran, kekufuran, enggak ada lagi keingkaran di dalamnya. Lantas kemudian apa? Wal isyan, wal fusuqa,
wal isyan. Enggak ada lagi yang namanya kefasikan, enggak ada lagi kedurhakaan di dalamnya. Jadi kalau kita mengaku umatnya Nabi, setelah dihadirkannya Nabi, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada karunia yang besar, ada karunia yang terindah. Ada dalam hati kita tuh cinta, ada dalam hati kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita saling menghormati sama kita. Udah nggak ada lagi permusuhan di dalamnya. Ya, nggak ada lagi gontok, nggak ada lagi gontok-gontokan. Udah indah semuanya, insya Allah. Ketemu ibu-ibu, Bu, iya Pak Ustadz, ya Allah, indah nggak? Saling tegur sapa. Coba ibu ketemu teman, lihat udah jauh buang muka, enak gak kira-kira? Ini hati sakit nggak? Sakit, ya. Ya Allah, macam-macam ya. Udah, wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi orang-orang yang punya iman dalam hatinya itu menjadi indah. Enggak ada lagi yang namanya kekufuran di dalamnya. Enggak ada lagi yang namanya fasik di dalamnya. Enggak ada lagi yang namanya kedurhakaan. Enggak ada lagi bohong-bohongan dah. Ya, intinya ya kita ini adalah ulaika humur rasyidun, ya. Kita adalah orang-orang yang mengikuti jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang terus diajak oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh dalam sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Maka tunjukkan ya Allah kepada kami jalan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang ada nikmat di dalamnya. Cukup ya Bu ya, udah 1 jam kita bicara. Ya mudah-mudahan ini 4 menit lagi 1 jam. Mudah-mudahan ilmu yang sampai ya bermanfaat buat kita semuanya. Intinya apa? Ketika kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi uswatun hasanah, tetap konteksnya harus ada akhlak, harus ada adab, harus ada moral. Nih pelajaran penting. Jadi ketika ibu ada di rumah lagi bercermin, ingat nih, ini ingat Pak Ustadz aja dah. Kalau ingat Nabi kelamaan kejauhan. Pak Ustadz suruh bercermin. Ketika bercermin, Nabi mengajarkan satu kalimat doa, alhamdulillah, Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Udah hafal belum? Belum? Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah, Engkau yang telah membaguskan kejadianku. Fa ahsin khuluqi, maka baguskan pula akhlakku. Jadi kalau belum keluar ke rumah, lihat akhlak kita, lihat adab kita, lihat moral kita, bagaimana hubungan kita di antara sesama tetangga, bagaimana hubungan kita di antara kehidupan sosial bermasyarakat. Intinya gitu Bu. Ini ngaji udah lama, udah banyak muter-muter ilmunya, di closing dengan akhlak lewat kata bercermin, nggak mudeng lagi. Insya Allah Bu ya, terus dipelajarin ya. Pokoknya waktu ngaca, ya Allah Engkau yang membaguskan kejadianku, maka baguskan pula akhlakku. Insya Allah dengan kajian kita hari ini menjadi wasilah diampuni dosa dan salah kita, ya, diampuni dosa dan salah kita, diterima amal ibadah kita, terus kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hidayah-hidayahnya, lewat petunjuk-petunjuknya, hingga selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.